Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haris Dharma dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif. Kali ini dalam video ini saya akan menjelaskan tentang siklus Brayton cycle pada mesin turbojet engine. Nah, prinsip kerja dari turbojet engine ini menggunakan sebuah siklus yang dinamakan Brayton cycle. Mari kita bahas bersama-sama. Brayton cycle biasanya digunakan seperti yang saya sebutkan tadi, digunakan di mesin pesawat terbang. Ini ada fotonya. Kemudian ini kira-kira foto dalaman dari mesin ini. Jadi ada intake, kemudian dikompres, masuk ke combustion, keluar ke exhaust. Sebenarnya prosesnya itu tidak begitu rumit. Masuk, kemudian kompres, kemudian pembakaran, kemudian exhaust keluar. Kalau digambarkan sederhananya yaitu seperti ini. Jadi ada 3 komponen utama, yaitu pertama kompresor, ruang pembakaran, dan turbin. Nah, kompresor kita lihat dulu di sini ada udara segar yang masuk. Dia dihisap dan dikompres ke ruang pembakaran. Ruang pembakaran itu ini. Kecil ini ruang pembakaran. Jadi ada udara yang masuk, intake masuk, kemudian dikompres dengan kompresor sehingga di combustion tekanan menjadi tinggi. Jadi di ruang pembakaran ini tekanan sangat tinggi sekali. Nah, sambil tekanan tinggi di sini, udara yang bertekanan tinggi ini masuk ke sini, bahan bakar juga disuplai. Akhirnya di sini terjadilah ledakan pembakaran yang menghasilkan temperatur dan tekanan yang sangat tinggi. Nah, gas hasil pembakaran ini dialirkan ke turbin. Nah, turbin inilah yang akan berputar, yang akan bisa kita gunakan untuk pembangkit listrik. Sebagian dari turbin akan dikembalikan ke kompresor untuk mengkompres udara yang masuk. Ya, tentu saja dengan mekanisme ini. Nah, bagaimana sebenarnya prosesnya? Untuk memudahkan analisis siklus Brayton yang tadinya gambar seperti ini, biasanya dibuat close up seperti ini. Nah, udara masuk, ditekan, bakar, masuk turbin, buang. Tapi untuk analisis biasanya digunakan jadi seperti ini. Jadi ada 4 komponen utama. Pertama kompresor, kedua penambahan kalor yaitu ruang pembakaran, yang ketiga turbin yang kita manfaatkan hasil pembakaran untuk memutar turbin dan muternya bisa menghasilkan listrik. Kemudian dimodelkan keluar dari turbin ke pembuangan kalor dan kembali lagi ke kompresor. Nah, ini adalah prinsip sederhananya. Nah, kalau kita gambarkan siklus ini dalam diagram PV, maka kita bisa lihat gambar seperti di sebelah ini. Kita bisa lihat dari 1 ke 2 yaitu proses kompresi. Dari 1 ke 2 itu, nah itu. Nah, kemudian pembakaran 2 ke 3 dengan tekanan yang konstan. Kemudian 3 ke 4 itu adalah langkah turbin. Langkah kerja dari turbin. Jadi hasil pembakaran, energi yang didapatkan di 2, 3 ini digunakan untuk mendorong turbin ke bawah sehingga dihasilkan putaran. Dan 4 ke 1 adalah proses dari sini ke sini, yaitu proses pembuangan kalor. Oke, itu sekilas mengenai prinsip kerja dari mesin jet. Nah, pada implementasi siklus Brayton pada mesin turbojet, udara dikompresi oleh kompresor untuk meningkatkan tekanan dan temperaturnya. Udara yang terkompresi kemudian masuk ke ruang bakar, di mana bahan bakar akan dibakar, menyebabkan peningkatan suhu dan tekanan udara.
Campuran gas panas yang dihasilkan dari pembakaran ini kemudian melewati turbin dan menyebabkan ekspansi dan menghasilkan daya untuk memutar kompresor dan memberikan daya dorong ke pesawat. Efisiensi thermal dari mesin turbojet dipengaruhi oleh efisiensi termodinamika siklus Brayton. Semakin tinggi efisiensi siklusnya, maka semakin tinggi efisiensi thermal dari mesin turbojet. Output tenaga dari mesin juga dipengaruhi oleh siklus Brayton. Semakin efisien siklus, semakin besar juga tenaga yang dihasilkan oleh mesin untuk memberikan daya dorong ke pesawat. Dengan demikian, implementasi siklus Brayton pada mesin turbojet sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan output tenaga mesin yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja mesin pesawat secara keseluruhan. Implementasi konsep siklus Brayton dalam mesin kendaraan, terutama kendaraan performa tinggi atau kendaraan khusus, memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja keseluruhan kendaraan. Berikut ada beberapa analisis tantangan dan keuntungan yang mungkin timbul dari implementasi ini. Di antaranya yaitu pertama, keuntungan. Keuntungannya apa saja? Yaitu yang pertama, peningkatan kinerja. Penggunaan siklus Brayton dalam mesin kendaraan berperforma tinggi dapat meningkatkan tenaga yang dihasilkan, memungkinkan percepatan yang lebih baik dan kecepatan maksimum yang lebih tinggi. Yang kedua, ada efisiensi. Dengan penggunaan siklus Brayton, efisiensi thermal mesin dapat digunakan menghasilkan penghematan bahan bakar yang signifikan. Yang ketiga, ada ukuran dan bobot. Mesin yang menggunakan siklus Brayton memiliki kecenderungan untuk lebih ringan dan kompak dibandingkan dengan mesin konvensional. Dengan tenaga yang setara, ini dapat memungkinkan desain kendaraan yang lebih ringan dan bertenaga. Selanjutnya ada tantangannya. Yang pertama, biaya. Implementasi siklus Brayton dalam mesin kendaraan khusus atau berperforma tinggi bisa menjadi mahal dalam pengembangan dan pembuatan, sehingga meningkatkan biaya produksi kendaraan tersebut. Yang kedua, ada kompleksitas. Mesin yang menggunakan siklus Brayton umumnya lebih kompleks daripada mesin konvensional yang dapat memerlukan perawatan dan pemeliharaan yang lebih intensif. Yang ketiga, ketersediaan bahan bakar. Efisiensi yang lebih tinggi dari mesin yang menggunakan siklus Brayton mungkin memerlukan bahan bakar dengan kualitas yang lebih tinggi atau jenis yang berbeda yang mungkin tidak selalu tersedia dengan mudah. Meskipun tantangan tersebut perlu dipertimbangkan, penggunaan siklus Brayton dalam mesin kendaraan berperforma tinggi atau kendaraan khusus memiliki potensi untuk menghasilkan kinerja yang unggul dan efisien yang lebih baik, sehingga meningkatkan daya saing kendaraan di pasaran. Sekian penjelasan dari saya mengenai siklus Brayton pada prinsip kerja dari mesin turbojet engine. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.